Kalian tahu nggak sih, selama ini kita ngejar kekayaan, kerja banting tulang, tapi kok rasanya rezeki seret terus. Kita sudah sholat, sudah sedekah, bahkan mungkin sudah ikut banyak seminar finansial, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nah, pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan masalahnya bukan di strategi bisnis atau di usaha fisik kita, tapi di niat. Apa iya, niat pengen kaya itu harus dapat izin atau ridho langsung dari Yang Maha Kuasa? Jujur, ini adalah rahasia spiritual yang mengubah hidup saya total. Dari yang awalnya fokus pada angka di rekening, sekarang fokus pada keberkahan. Simak sampai habis, karena ini adalah kunci yang sering dilewatkan orang-orang sukses yang sesungguhnya. Halo teman-teman sahabat rezeki berkah, semoga hari kalian dipenuhi kebahagiaan dan kelancaran ya. Hari ini kita akan bahas hal yang sensitif tapi krusial, niat kaya. Banyak di antara kita mungkin berpikir, niat kaya itu kan urusan duniawi, yang penting usaha. Eits, tunggu dulu. Dalam Islam, semua yang kita lakukan, termasuk mencari rezeki, harus diawali dengan niat yang benar. Kalau niatnya hanya untuk pamer, hanya untuk menumpuk harta tanpa tujuan yang jelas di jalan Allah, percayalah, kekayaan itu bisa jadi ujian yang berat, bahkan menjauhkan kita dari ketenangan. Kita harus mengubah paradigma. Kaya bukan tujuan akhir, tapi alat untuk beribadah dan bermanfaat lebih besar. Jadi, mari kita luruskan dulu pondasinya sebelum kita bahas strategi mencari rezeki yang diridhoi. Kita seringkali mendengar stigma bahwa orang soleh seharusnya hidup sederhana atau miskin. Itu pandangan yang keliru, teman-teman. Sejarah mencatat banyak sahabat Nabi yang merupakan pedagang kaya raya dan dermawan luar biasa. Kekayaan itu netral. Ibarat pisau, dia bisa digunakan untuk memotong sayuran yang bermanfaat, atau sebaliknya, digunakan untuk hal yang merusak. Pertanyaannya, bagaimana kita memastikan pisau kekayaan kita ini digunakan untuk jalan kebaikan, sehingga niat kita mencari rezeki itu otomatis diridhoi? Kuncinya ada pada transformasi niat dari egosentris menjadi altruistik. Ini membutuhkan kejujuran yang mendalam di hadapan diri sendiri dan Tuhan. Nah, ini dia poin pentingnya. Niat itu bukan sekedar gumaman di mulut, tapi energi yang memancar dari hati terdalam. Bayangkan dua orang mencari uang. Si A niatnya kaya agar bisa membeli mobil mewah terbaru dan dihormati orang. Sedangkan si B niatnya kaya agar bisa membangun sekolah gratis, memberangkatkan orang tua ke tanah suci, dan memberdayakan komunitasnya. Kira-kira rezeki siapa yang jalannya akan lebih dimudahkan, lebih cepat dan lebih berkah? Tentu saja si B, karena niatnya sudah meluas, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ketika niat kita membawa manfaat bagi umat, Allah akan melipat gandakan rezeki itu. Jadi coba deh, sekarang kalian jeda sebentar dan periksa lagi. Niat kalian kaya itu untuk apa sebenarnya? Syarat niat yang pertama agar diridhoi Allah adalah lillahi ta'ala, murni karena Allah. Kedengarannya klise, tapi prakteknya tidak mudah. Maksudnya, kita ingin kaya bukan karena gengsi, bukan karena ingin melampaui tetangga, tapi karena kita yakin dengan kekayaan yang halal, kita bisa menjalankan perintah agama dengan lebih baik. Misalnya, kita bisa bersedekah lebih banyak, membantu dakwah, atau sekadar memastikan keluarga kita tidak terjerumus pada riba karena kekurangan. Ketika Allah melihat bahwa tujuan utama kekayaan kita adalah untuk meningkatkan ketaatan dan membantu agamanya, Dia akan berkata, "Ambillah rezeki ini, karena hambaku ini akan menggunakannya di jalan yang aku sukai." Ini adalah pertukaran spiritual yang luar biasa. Syarat niat yang kedua adalah dampak sosial atau manfaat untuk umat. Rezeki yang diridhoi itu memiliki efek domino. Dia tidak berhenti di rekening kita, tapi mengalir ke banyak pihak. Coba perhatikan orang-orang super kaya yang berkah rezekinya. Mereka pasti punya program sosial atau bisnis yang menciptakan lapangan pekerjaan masif. Mereka sadar bahwa kekayaan itu adalah titipan yang harus diputar untuk kemaslahatan. Jadi, jika saat ini kalian masih merintis, tanamkan niat ini dalam hati. Ya Allah, jika Engkau izinkan hamba kaya, hamba akan mempekerjakan 100 orang, membangun panti asuhan, dan memastikan tidak ada kerabat hamba yang kelaparan. Niat seperti ini adalah magnet rezeki kelas premium yang dijamin ridhonya. Saya punya cerita tentang seorang kenalan yang dulunya selalu mengeluh rezeki seret. Dia seorang pedagang yang jujur, tapi keuntungannya selalu pas-pasan. Setelah dia ikut kajian dan meluruskan niatnya, dia mengubah fokus. Dia berhenti niat ingin kaya agar bisa beli mobil baru, tapi niat ingin kaya agar bisa menyantuni anak yatim setiap hari Jumat. Ajaibnya, dalam waktu 6 bulan, omsetnya naik 300%. Ketika saya tanya, dia hanya senyum dan berkata, "Rezeki ini bukan lagi buat saya, tapi buat anak-anak itu. Jadi, Allah yang ngurusin jualan saya." Ini membuktikan, ketika kita mengundang pihak lain, terutama yang membutuhkan, untuk menjadi pemilik saham dalam niat kekayaan kita, jalur rezeki kita akan dibuka lebar-lebar. Namun, kita harus hati-hati. Ada yang namanya istidraj, yaitu kekayaan yang diberikan oleh Allah sebagai ujian atau bahkan hukuman, di mana seseorang diberi kemewahan tapi hatinya semakin jauh dari Tuhan. Bagaimana membedakannya dengan berkah? Sederhana,
Kekayaan berkah akan membuat kita semakin rendah hati, semakin rajin bersyukur, dan semakin ringan tangan untuk berbagi. Sedangkan istidraj membuat kita sombong, merasa sukses karena usaha sendiri, dan pelit. Jadi sahabat sekalian, niat itu harus dijaga bahkan setelah kekayaan itu datang. Kekayaan yang diridhoi adalah kekayaan yang membuat kita rindu sujud, bukan rindu belanja barang mahal yang tidak perlu. Untuk menjaga niat ini tetap lurus, peran rasa syukur dan sedekah itu sangat vital. Sedekah bukan hanya mengurangi harta, tapi sebenarnya sedang mengunci keberkahan. Ketika kita memberi, kita sedang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kita percaya pada janji Allah dan bahwa harta ini hanyalah titipan. Sedekah juga menjadi pengingat harian bagi kita bahwa niat kita mencari uang harus selalu terhubung dengan manfaat bagi orang lain. Jadi jangan tunggu kaya raya dulu baru bersedekah. Mulai dari yang kecil, tapi rutin, dengan niat yang besar, dan saksikan bagaimana Allah membalasnya dengan cara yang tak terduga. Intinya teman-teman, jika kalian ingin sukses finansial yang sejati, yang membawa kedamaian dunia dan akhirat, rumusnya cuma satu, luruskan niat. Ubah niat kaya dari yang tadinya berfokus pada diri sendiri, menjadi niat yang berfokus pada melayani dan bermanfaat bagi orang lain, serta meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ketika niat spiritual ini sudah kokoh, maka segala usaha yang halal dan kerja keras yang kalian lakukan akan mendapatkan garansi ridho dari langit. Rezeki akan datang bukan karena kalian mengejarnya, tapi karena Allah yang mengantarkannya langsung kepada kalian. Selamat mencoba, dan semoga niat kita semua selalu diridhoinya. Nah, itu dia rahasia besar yang sering banget dilupakan. Sekarang coba tulis di kolom komentar, apa niat kalian yang paling besar ketika kalian berhasil meraih kekayaan? Saya penasaran banget pengen tahu niat-niat mulia kalian. Kalau video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa ya, di-like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan tips-tips spiritual dan finansial lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, sukses selalu, dan salam rezeki berkah!